Halo teman-teman, hari ini kita akan membandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri. Zaman industri sangat memperbaik ekonomi kita, karena dengan industri maka dari yang sebelumnya pekerjaan yang cukup monoton, itu yang diselesaikan dengan tangan manusia, akhirnya dapat diganti dengan mesin dan industri yang tentu saja pekerjaan monoton tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini, sektor industri. Tapi tentu saja untuk pekerjaan kreatif itu masih dikerjakan oleh manusia lebih baik ya. Dalam bidang kreativitas pembuatan desain dan lain-lain, itu masih lebih kreatif manusia daripada mesin ya. Ada banyak perkataan, ada banyak juga asumsi bahwa artificial intelligence akan menggantikan pekerjaan kreatif manusia. Tapi saya melihat bahwa hal itu juga masih lama sih, tapi juga nggak menutup kemungkinan, tapi juga nggak sempurna, karena pada akhirnya artificial intelligence itu kan adalah buatan manusia. Jadi manusialah yang menetapkan batas daripada kehebatan artificial intelligence. Yang untuk sekarang sih saya lihat, untuk pekerjaan kreatif masih manusia yang lebih baik sih, karena manusia itu kan ya selalu berkembang setiap saat. Dan juga mesin-mesinnya juga mengikuti dari belakang. Dan itulah yang akan kita bahas industri. Untuk list yang sudah di-request oleh teman-teman saya udah urutkan ya. Ada 5 perusahaan di sini kita lihat. Dari yang pertama juara satu kita ada Mice, lalu ada Pebit, lalu ada JRPI, lalu Ekat, lalu yang terakhir Ucit. Semuanya keuangannya sih ada laba, karena sektor industri ya kemungkinan karena sektor yang mereka tekuni ini kan membutuhkan modal yang besar, jadi saingannya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau soal cuan, mereka pasti cuan, karena mereka bisa menetapkan harga-harga barang yang akan mereka jual sesuai dengan profit mereka. Kita akan bahas di posisi terakhir, ada Unicharm Indonesia Tbk, dengan kode emiten UCID atau kita panggil aja UCID. Dari sejarah mereka terlebih dahulu, ya ini merupakan perusahaan kongsi antara Unicharm dari Jepang dengan perusahaan Purinusa Eka Persada. Kalau teman-teman masih kurang familiar dengan Purinusa Eka Persada, mungkin teman-teman kenal dengan perusahaan INKP, Tekim, atau yang dari Sinarmas gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari Sinarmas, jadi mereka bekerja sama. Tahun 97, Unicharm Corporation bersama dengan PT Purinusa Eka Persada menjadi rekan bisnis mendirikan PT Unicharm Indonesia Tbk ya. Untuk porsi daripada Unicharm memang lebih besar, tapi Purinusa Eka Persada juga cukup besar. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Unicharm memegang 59%. Lalu PT Purinusa memegang sebesar 20% dengan porsi masyarakatnya 19%. Ini aman ya. Untuk produk-produk mereka ada 3. Baby care untuk popok bayi sekali pakai, lalu feminine care untuk pembalut wanita, dan health care untuk popok dewasa ya. Nah, dan juga mereka mendapatkan market share paling besar, nomor 1 di Indonesia ya, karena memang mereka ini sangat berpengalaman. Dari Jepang loh, Jepang juga terkenal dengan teknologinya yang sangat maju ya. Jadi untuk prospeknya Ucit ini bagaimana? Bagus. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya. Unicharm Corporation Jepang. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Selanjutnya kita pindah ke laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Langsung aja kita pindah ke sana di PDF dan di RTI Business. Dan ini dia teman-teman. Pertama kita cek dulu dari fundamentalnya. Ini RTI Business juga udah update ya. Jadi tinggal kita lihat-lihat, kita banding-bandingkan. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan. Kita coba cek net profitnya berapa di PDF. Kita masuk ke laporan laba rugi. Dan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 115 miliar rupiah ya. Yap, cukup tepat. Lalu selanjutnya untuk PR-nya 21 kali. Nah, ini udah cukup mahal ya. Lalu dari sisi liquidity, untuk aset lancanya lebih gede hampir 2 kali lipat. Kita coba lihat aset lancanya berapa besar. 5,4 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek 2,7 triliun, jadi hampir 2 kali lipat. Selanjutnya kita lihat dari sisi turnover-nya. Pada hari ini masih jam 10.59 ya. Transaksi turnover-nya baru 484 juta rupiah. Tapi ini it's okay karena masih sisi pertama, masih bisa berkembang. Cuman Ucit ini kurangnya di satu sektor. PR-nya 21 kali, jadi masih belum terlalu menarik ya. Selanjutnya kita ada ini ya, Ekat ya. Ini produsen
bahan perekat, isolasi, dan lain-lain. Kita lihat bagaimanakah perusahaan yang satu ini. Di posisi keempat ada Ekat. Yuk, mari kita cek. Di posisi keempat kita ada Eka Dharma International Tbk dengan kode emiten EKAD atau kita panggil aja Ekat. Kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Ekat ini yang udah lama banget berdirinya ya. Sejak tahun berapa? Kita lihat di sini sejak tahun 81 dengan nama PT Eka Dharma Widya Grafika. Kemudian mengalami beberapa perubahan nama yang pada akhirnya menjadi PT Eka Dharma International Tbk. Ya, melakukan IPO sejak tahun 90. Dan sejak tahun 83 telah mulai mengembangkan bisnis di dunia industri pita perekat untuk memenuhi permintaan pasar Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan dan permintaan pasar yang cepat sejak tahun 91, mereka telah membuka cabang dan fasilitas pendukung lainnya yang hingga kini memiliki 45 cabang dan stock point di seluruh Indonesia. Tahun 2007, Visco Industries sebagai anak perusahaan mendirikan pabrik manufaktur di Port Klang Free Zone, negara bagian Selangor Malaysia yang berdekatan dengan Westport. Hal ini sebagai langkah strategis di sepanjang Selat Malaka yang mampu menyediakan akses cepat dan mudah ke pasar Asia Tenggara dan sekitarnya ya. Dan berkat keuletan dan kerja keras yang baik, telah menjadi salah satu produsen sekaligus pemimpin pasar tape terdepan di pasar Indonesia ya. Brand mereka ada yang namanya Daimaru. Dengan masuknya brand tersebut ke dalam daftar top brand maupun super brands. Yep. Dan juga mereka daftar ke dalam daftar ya, masuk ke dalam daftar top 50 companies best of the best di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut versi majalah Forbes Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016. Yap, itulah sekilas tentang Ekat ya. Mereka memproduksi produk perekat ya, ada Daimaru di sini. Dan ini contoh-contohnya. Ada banyak banget. Untuk kegiatan industri ataupun cuma untuk konsumsi di rumah ada di sini. Jadi untuk prospeknya sih ya saya jarang pakai isolasi sih. Bahkan bisa dihitung jari berapa meter yang saya pakai untuk isolasi ya. Mungkin kalau untuk industri kayak online shop itu butuhnya banyak sih. Tapi saya kan nggak bergerak di bidang sana. Cuman prospeknya sih bagi saya ya dibutuhkan sih, jadi standar-standar aja lah ya. Jadi selanjutnya untuk pemegang saham ada Eka Dharma Inti Perkasa. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Baik, selanjutnya kita lihat fundamentalnya di posisi keempat. Apakah dapat memenuhi ekspektasi saya? Yuk kita cek di bagian PDF dan RT Business. Dan kita lihat fundamental Ekat ini. Untuk pemegang saham ada Eka Dharma Inti Perkasa memegang 80%. Lalu posisi masyarakatnya 19% ini aman ya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan bulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi sih. Kita masuk ke laporan laba ruginya. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke Tintas Indo itu sebesar 45 miliar rupiah. Yap, akurat. Selanjutnya untuk PER-nya 11 kali. Ini hampir memenuhi standar saya, tapi masih belum. Untuk likuiditinya, wow, kuat banget ya. Kurang rasionya 10 kali lipat daripada hutang jangka pendek. Gede. Kita coba lihat. Untuk aset lancarnya 671 miliar rupiah. Lalu untuk liabilitas jangka pendek cuma 65 miliar rupiah. Beda banget ya. Ini perusahaan juga bukan perusahaan yang gede-gede gimana sih, tapi lumayan terkenal. Selanjutnya kita lihat di sisi turnover-nya untuk sesi pertama sekarang cuman 191 juta sih, ini masih kecil ya. Apakah karena posisi publik yang kecil? Enggak terlalu kecil juga sih, mungkin karena market cap-nya yang masih kecil ya. Jadi karena itulah maka masih kurang liquid ya. Jadi Ekat ini bagaimana? Juga masih belum memenuhi ekspektasi saya. Selanjutnya di posisi ketiga kita ada produsen itu ya. Ini kayak packaging gitu. Dan sekarang mari kita lihat perusahaan packaging yang satu ini bagaimanakah fundamentalnya, apakah menarik. Kita lihat posisi ketiga kita ya, ada CLPI. Kita pindah ke Google. Di posisi ketiga kita ada Coropac Indonesia Tbk dengan kode emiten CLPI atau kita panggil aja CLPI. Dari ini ya, profil mereka terlebih dahulu. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar gampang bacanya. Dan ini dia. Didirikan tahun 88, udah lama banget. Saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak,
coating, adhesif, dan perdagangan peralatan printing lainnya seperti BOPP film, PET film, adhesif, dan plastik resin. Tahun 2010 hanya mengoperasikan satu pabrik di Tangerang, Banten, di atas lahan seluas 13.125 meter persegi dan memiliki kapasitas terpasang 10.000 metrik ton per tahun ya. Tahun 2011 mendirikan pabrik lagi di Sidoarjo, Jawa Timur di atas lahan seluas 12.009 meter persegi dengan kapasitas terpasang lebih kecil ya, 2.500 metrik ton per tahun. Produk mereka kita bisa lihat di sini. Mereka ada membuat tinta untuk kemasan fleksibel dan kemasan rokok, lalu tinta ramah lingkungan, lapisan kulit PVC juga ada. Lalu untuk jual beli juga mereka ada film, lalu ada perekat sampai resin plastik. Ya, pasar mereka itu pastinya ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan juga ekspor sampai ke Australia dan China. Dan mereka terus membidik pasar potensial domestik lainnya dan juga kawasan Asia Pasifik sesuai dengan visi perusahaan. Mereka IPO tahun 2001 dengan kode CLPI pastinya. Ya, produk-produk mereka tadi sudah disebutkan ya. Untuk prospeknya bagaimana? Tinta kemasan itu adalah masa depan. Kita dulu kalau makan makanan itu mungkin kemasannya mungkin masih pakai kayak daun pisang, kau daun-daun apa lagi. Tapi sekarang untuk kemasannya ada yang lebih tahan lama, memakai kemasan plastik yang kedap udara itu dapat menyimpan makanan lebih lama. Jadi ini masa depan sih. Jadi prospeknya sih cukup bagus. Tinggal bagaimana pengolahan limbahnya aja sih, karena itu yang menjadi masalah sampai sekarang. Mungkin bisa dari bahan ramah lingkungan yang bisa diproses lebih cepat menjadi makanan bakteri dan lain-lain. Untuk pemegang saham kita lihat di sini ada Incolor International Pte Ltd. Kalau kita baca di sini juga aman ya. Untuk fundamentalnya bagaimana? Yuk, mari kita coba lihat produsen tinta yang satu ini di PDF dan RTI Business. Di posisi ketiga CLPI, pemegang sahamnya ada tadi kita sebutkan Incolor memegang 50%. Lalu untuk posisi publik 34%. Ini masih aman. Selanjutnya untuk fundamentalnya udah update sampai ini ya. Kalau untuk di sebelah sini udah update. Tapi di RTI Business belum update. Jadi kita perlu hitung secara manual. Kita masuk ke bidangnya, mata uang pelaporannya itu rupiah, pembulatannya dalam bentuk satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita lihat dulu aset lancarnya, 630 miliar dengan liabilitas jangka pendek, 271 miliar, jadi masih lebih gede aset lancarnya. Ya, bedanya bisa sampai 2 kali lipat. Bagus. Selanjutnya laporan laba rugi. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 8,2 miliar rupiah. Ini lebih kecil sih. Itu berarti kalau kita kalikan 2, karena ini kan kuartal kedua, masih ada kuartal 3 dan 4, kita bulatkan 8,2 kali 2 16,4 miliar. Market cap-nya sekarang 306 miliar. Baik, kalau kita bagikan sih itu dapatnya hanya sekitar berapa ya itu ya? 306 bagi 16. Sepernya berarti sekitar 20. Puluhan lah gitu lah, nggak sampai 20. Jadi masih belum memenuhi standar saya sih. Ini nggak bisa dijadikan patokan ya, pernya ya, karena dia udah update. Ternyata CLPI ini juga kalah ya. Nanti saya akan urutkan benar secara itu ya, benar-benar ya, karena saya masih bingung posisi ketiga ini diduduki oleh EKAT atau CLPI. Karena CLPI sama EKAT ini bedanya tipis-tipis. Selanjutnya untuk liquidity tadi kita udah lihat ya. Untuk turnovernya bagaimana? CLPI turnovernya 356 juta rupiah. Ini juga masih belum ya. Jadi CLPI di posisi ketiga saya kira udah memenuhi standar saya, tapi pas saya cek di PDF ternyata masih belum. Jadi kita coba lihat di posisi kedua ada namanya PEBIT. Apakah dapat memenuhi standar saya? Yuk mari kita cek fundamental PEBIT. Di posisi kedua kita ada yang namanya Pancabudi Idaman Tbk dengan kode emiten PBID atau kita panggil aja PEBIT ya. Ternyata tadi saya lihat, saya udah cek, ternyata CLPI kalah valuasi daripada EKAT. Jadi untuk posisi terakhir tadi kita lihat kan ada UCIT, lalu yang posisi keempat itu diganti dengan CLPI, posisi ketiga EKAT, dan sekarang kita masuk ke posisi kedua ada PEBIT. Ya, kita lihat dulu dari sejarah mereka. Ini juga cukup udah lama sih.
Didirikan oleh Johnny Taslim pada tahun 79, mengawali karirnya sebagai pedagang umum yang mendistribusi produk jadi kantongan plastik berbahan baku PP, HDPE, dan LE. Tahun 90 mendirikan perseroan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kantongan plastik, ya. Dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 91. 2003 mendapatkan sertifikat ISO 9001 untuk manajemen proses produksinya. Lalu mereka memiliki banyak sekali merek, ya. Merek yang pertama dijual adalah Fluid. Selanjutnya mengembangkan merek-merek lain seperti tomat, bengkoang, jeruk, cabai, 222, Mawayang, Gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB, dan beberapa merek lainnya. Dan juga ada banyak prestasi mereka ini, ya, menjadi perusahaan pertama di bidang produk jadi kantongan plastik yang memperoleh sertifikat halal dari MUI pada tahun 2013 dan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia pada tahun 2013. Pasar pertama yang dijangkau adalah Jabodetabek dan secara bertahap dikembangkan untuk menjangkau seluruh Indonesia. 2011 mendirikan PT Panca Budi Niaga sebagai perusahaan distribusi produk jadi kantongan plastik yang diproduksi oleh perseroan. Dan untuk perseroan mendistribusikan produk jadinya dengan beberapa jalur distribusi, yaitu langsung ke pedagang eceran, lalu ada distribusi ke pedagang semi grosir, lalu ada yang terakhir distribusi ke pedagang grosir, ya. Gitu prosesnya. Dan juga ada prestasi lagi, perusahaan pertama di Indonesia yang beriklan di TV untuk produk jadi kantongan plastik dan telah memperoleh berbagai penghargaan Best Brand Award dari MARS. Merek tomat telah memperoleh Best Brand Award sejak tahun 2009 dengan Platinum Best Brand di tahun 2015. Sedangkan merek wayang telah memperoleh Best Brand Award sejak tahun 2010 dengan Platinum Best Brand di tahun 2016. Dan juga mereka udah ekspor loh. Pasar ekspor mereka ada Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, United Emirates, UAE, ya. Lalu ada Nigeria, Amerika Serikat, Taiwan, dan lain-lain. UAE, ya. Coba kita cari artinya. UAE adalah kayaknya United Arab Emirates. Yap, jadi tadi saya kebalik, ya. Baik. Lalu untuk pabrik mereka ada di kota Solo, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, Cilegon, Banten. Pabrik di Cilegon, Banten adalah pabrik yang memproduksi heavy duty sack sebagai kantongan plastik yang menyimpan biji plastik. Prospeknya untuk produsen kantong plastik dibutuhkan sih, cuman untuk pengolahan limbahnya harus lebih diperhatikan lagi sih, karena itu bisa menjadi masalah lingkungan. Untuk pemegang saham ada Alpen International Corporindo, di mana di sini nggak terlihat ada berita apa-apa, ya. Kita skip aja, kita langsung lihat fundamental daripada PBD ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Cakep. Jadi langsung aja kita pindah ke sana untuk melihat posisi kedua kita. Sedikit spoiler, mereka ada masuk watchlist standar saya. Yuk, mari kita lihat. Di posisi kedua kita, PBD, kita coba lihat laporan keuangannya dulu. Di mana di sini kita lihat ya, untuk pemegang saham ada Alpen International Corporindo memegang 74%. Lalu posisi publiknya 16%. Langsung aja kita lihat fundamentalnya. Net profitnya 212 miliar rupiah. Kita coba lihat mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah. Pembulatan ribuan, jadi perlu kita kalikan 1000. Kita masuk ke laporan laba rugi mereka. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 215 miliar rupiah. Lalu untuk PR-nya cakep, 7,43 kali. Bagus. Untuk liquidity-nya 3 kali lipat. Kita coba cek. Untuk aset lancarnya sebesar 1,7 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek 580 miliar rupiah. Jadi masih 3 kali lebih gede untuk PBD ini aset lancarnya. Untuk sesi pertama ini turnovernya 166 juta rupiah. Ini cukup sepi sih. Dan kalau menurut saya, kenapa bisa sepi? Mungkin karena market cap-nya, ya. Tapi market cap juga cukup gede sih. Posisi publik juga nggak kecil-kecil gimana. Kemungkinan para pemilik PBD ini nggak mau jual sahamnya, ya. Karena PBD ini terkenal setia membagikan dividen. Bahkan saat corona sekalipun, mereka tetap ada bagi dividen loh. Cakep. Dan dividennya nggak nanggung-nanggung. Dividen yield-nya itu bisa 5% lebih, ya. Bahkan 6,45% untuk yang ini, ya, tahun 2022, ya. Jadi untuk PBD ini adalah list pertama yang dapat memenuhi standar saya, ya. Apalagi yang nomor 1. Yuk kita cek nomor 1 kita sambut. Ini dia. Multi Indo Citra Tbk dengan kode emiten MICE atau kita panggil aja
mais. Langsung aja kita bahas bersama-sama dari sejarahnya terlebih dahulu. Finally, di juara pertama kita ada Multi Indo Citra Tbk dengan kode emiten MICE atau kita panggil aja mais. Ini merupakan produsen peralatan bayi dan itu ya, buat ibu juga ada ya. Kita coba lihat di sini. Pada tanggal 11 Januari tahun 90, didirikan sebagai perusahaan distribusi produk peralatan dan perlengkapan bayi serta ibu hamil dan menyusui. Gitu sih produk-produk mereka. Kita bisa lihat di sini untuk produk mereka. Ada merek yang cukup kita kenal juga ya. Ini salah satunya ada Pigeon yang didirikan di Jepang pada tahun 57. Jadi mereka ini menjadi distributornya yang didirikan oleh Yuichi Nakata dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para ibu di seluruh dunia. Lalu ada merek Lock and Lock. Ini adalah produk kemasan. Didirikan tahun 78 ya, telah tumbuh sebagai perusahaan global yang mendistribusikan produknya ke 130 negara di seluruh dunia. Ya. Ini untuk lebih lengkapnya. Jadi mereka mendistribusikan berbagai produk seperti Pigeon juga ada ya. Ini jarang saya dengar sih untuk Pigeon. Cuman sepertinya cukup menjanjikan karena mereka diproduksi mereknya dari Jepang. Jadi pastinya lumayan modern. Selanjutnya untuk prospeknya sih aman-aman aja ya, karena mereka bergerak di bidang konsumen yang dibutuhkan oleh orang banyak. Industri lagi, jadi produksinya dapat lebih efisien. Selanjutnya ada Buana Graha Utama. Ini adalah pemegang saham daripada mais. Kalau kita baca di sini sih ya aman-aman aja ya. Ini paling beritanya yang nggak baik itu bukan tentang mais sih. Ini tentang emiten Heru Hidayat dan Bencok yang terkena kasus korupsi daripada Asabri. Lalu ini untuk porsi publik yang jumbo itu saham HKMU. Selanjutnya kita lihat dari sisinya itu ya. Untuk laporan keuangannya, saya pas mau download di IDX itu nggak bisa, lagi error nih. Coba lihat nih, error ya. Jadi saya download di websitenya langsung dan untung udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Jadi langsung aja kita lihat fundamental juara satu kita di PDF dan LTI Business. Dan ini dia laporan keuangannya teman-teman. Pertama ada Buana Graha Utama, ada memegang 45% saham mais, porsi masyarakatnya 42%. Wow, cukup gede sih, tapi masih aman. Selanjutnya untuk fundamentalnya kita lihat di sini ya, udah update sampai kuartal kedua tahun 2022 untuk RT Business dan PDF-nya. Net profitnya 24 miliar rupiah. Kita coba cek ya. Baik, ini di bagian laporan laba ruginya. Ini dia. Laba rugi dapat diatribusikan ke entitas induk. Ya, kita lihat dulu. Sebesar 24,197 miliar rupiah. Atau dibulatkan jadi 24,2 miliar rupiah. Yap, akurat. PER-nya 6,38 kali. Wow, ini lebih baik daripada PBT ya. Pasti, karena mereka juara satu. Kurang hasilnya 165%. Kita coba cek aset lancarnya dengan liabilitas jangka pendek. Untuk aset lancar, sebesar 560 miliar rupiah. Liabilitas jangka pendek 337 miliar rupiah. Lebih gede yang mana? Aset lancarnya dong. Yap, keuangannya sehat. Lalu untuk turnover di sesi pertama yang pas penutupan cuma 61 juta rupiah. Tapi porsi publiknya gede. Mungkin karena valuasi perusahaannya kali, sebesar 309 miliar rupiah. Cukup kecil sih. Jadi mungkin karena itulah maka ya cukup kecil untuk transaksi hariannya ya. Mereka IPO sejak tahun 2005 dan seperti yang kita lihat mereka sangat rajin bagi dividen. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai pada saat corona pun mereka tetap bagi dividen loh. Mantap. Ya, dividen yieldnya 2,9% sih. Masih kalah dengan PBIT tapi setidaknya lumayan ada di atas 1%. Jadi untuk mais ini juara satu kita ya. Saya lebih sarankan yang mana? Untuk juara 1 dan 2 itu bagus-bagus sih, jadi boleh lah kalau mau diversifikasi kedua-duanya, PBIT dan mais. Jadi untuk sisanya sih masih belum terlalu menarik ya. Jadi gitu aja pembahasannya teman-teman. Request daripada teman-teman sudah ada hasilnya ya, dan ada 2 yang memenuhi standar saya. Semoga dapat membantu. Saya tutup untuk video perbandingan kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.